Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya teman-teman ya. Semoga sehat selalu ya. Selamat sore buat teman-teman semua yang udah join. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di acara Indie Digital Event kali ini ya teman-teman ya. Oke, sebelum aku mau masuk ke inti acaranya, aku mau perkenalkan dulu ya. Nama aku adalah Hafiz Dioka yang akan memandu acara dalam 2 jam ke depan sebagai moderatornya juga. Oke. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu ini digital event itu siapa sih yang menyelenggarakan? Jadi yang menyelenggarakan adalah Indie Group, di mana Indie Group memiliki 2 anak perusahaan, diantaranya adalah Indie Communication dan juga Indie Technology. Dan dua-duanya bergerak di bidang jasa ya, teman-teman semuanya. Yang Indie Technology bergerak di bidang IT consultant, kemudian yang satu lagi di Communication bergerak di agensi Integrated Marketing Communication. Nah, perusahaan kami kurang lebih berdiri kurang lebih sekitar 10 tahun, sudah menangani banyak klien dari multi industri, baik perusahaan nasional maupun multinasional. Nah, tujuan daripada Indie Digital Event ini yaitu event kolaborasi antara Indie Communication dan Indie Technology, nantinya akan membawa dampak positif yang luas dalam memberikan edukasi yang mudah diakses bagi masyarakat. Oke, teman-teman semuanya, jadi tema webinar kali ini adalah membahas mengenai bagaimana memulai digital marketing dan bisnis online. Nah, materi ini akan disampaikan oleh expert kita dari dunia digital marketing juga, narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi semoga materi yang akan diberikan nanti bermanfaat ya bagi kita semuanya teman-teman. Nah, aku mau jelasin rules-nya nih nanti di akhir acara ada sesi Q&A nih teman-teman. Jadi buat kalian yang mau bertanya diharapkan untuk fokus di dalam kelas ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kita buka di akhir sesi acara ini. Nah, kemudian teman-teman yang belum tahu juga ini siapa sih narasumbernya. Jadi narasumber kita pada sore hari ini adalah uh, Bapak Dian Martin ya teman-teman ya. Bapak Dian Martin adalah Ketua Asosiasi Digital Marketing Indonesia, juga memiliki sederet penghargaan mengenai digital marketing, dunia digital marketing. Beliau adalah owner Digital Transformation Academy atau ya yang bisa atau yang sapa di akrab Baba Studio. Kemudian dia founder Deplaza, aplikasi e-commerce juga terbesar di Indonesia, dropshipper terbesar di Indonesia. Kemudian ada founder di Viralia, aplikasi otomatisasi viral Instagram. Kemudian ada Tech4ID, media teknologi. Kalian bisa juga cek Tech4ID itu di YouTube-nya, banyak informasi yang menarik yang patut kalian lihat. Oke, sudah tadi aku bacakan CV dari narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Oke, nah untuk teman-teman semuanya, jadi kalau yang belum tahu Baba Studio itu apa, Baba Studio adalah mobile apps digital marketing paling favorit bagi perusahaan ternama dan mahasiswa dari perguruan tinggi terbaik. Ia sering menjadi pembicara juga. Ini Pak Dian Martin ya, maksudnya Pak Dian Martin itu adalah sering diundang di salah satu perguruan tinggi yang juga banyak di ibu kota dan maupun di luar kota. Beliau diundang untuk membahas tentang digital marketing. Nah, oke, teman-teman semuanya yang pasti sehat semua ya. Sebelum kita masuk acara, kita pastikan bahwa beli takjilnya kita geser ya ke jam 5 ke belakang. Karena kita akan membahas mengenai topik yang cukup menarik pada sore hari ini. Jadi teman-teman semua, sekali lagi jangan lupa ya di follow juga Instagramnya akun Indie Digital Event ini, yaitu Indie Technology, Indie Techno, dan juga Indie Communication. Ya, teman-teman sudah siap ya untuk menyambut narasumber yang luar biasa pada sore hari ini ya? Oke.
Ya, kalau sudah siap, mari kita sambut Pak Dian Martin. Halo Pak Dian, apa kabar Pak? Halo, salam Indonesia, salam sejahtera, salam sehat, dan salam bosen di rumah terus. Tapi walaupun itu luar biasa ya Pak Dian masih bisa menghadiri event Ya, yang kita adakan ini yang cukup ya. luar biasa sore ini. Pak Dian, aku mau nanya nih sedikit-sedikit nih Ya, sama pertanyaan mengenai Pak Dian itu gemar menulis ya Pak ya? Kalau dari yang aku baca nih Pak Dian itu gemar menulis nih Pak. Bisa saya, diceritakan sedikit Pak? ya, saya gemar juga membaca, jadi membaca, gemar menulis ya. Jadi memang kira-kira 10 atau 15 tahun terakhir ya, seingat saya tuh kira-kira satu bulan baca 2 buku biasanya. Tapi sebelum podcast rame di sini, cuman saya buku mulai nggak terlalu banyak secara fisik. Jadi saya bukan baca e-book juga, matanya sakit nggak kuat ya baca e-book. Jadi 10 tahun terakhir tuh banyaknya ini Amazon Audible. Jadi saya Oh, I see. ya, jadi kita semua sekarang bisa terakses terhadap informasi, terhadap buku baru, terhadap isu-isu baru dengan cepat. Jadi biasanya saya baca buku sebulan 2. Kalau yang tebelnya nggak sampai 24 jam, karena ada buku yang 24 jam dibaca, ini yang 11 jaman lah. Kira-kira gitu. Nah, gara-gara sering dengar, sering baca, otomatis jadi ada sesuatu yang pengen kita keluarin kan. Karena kalau enggak dia akan berkutat di kepala kita sendiri. Jadi kita jadi seorang yang lebih banyak berfilosofi daripada beraksi gitu. Filosofi penting, tapi filosofi tanpa aksi akan melukai pengalaman kita. Karena kita punya cara pandang yang terlalu tertutup kalau nggak pakai aksinya. Jadi saya banyak dapat informasi, ya saya harus menulis, terus bikin konten dan lain sebagainya. Gitu, Fis. Wow, mantap Pak Dian. Luar biasa sekali hobinya positif ya teman-teman. Mungkin bisa dicontoh nih ya buat teman-teman yang lagi live streaming sore hari ini nih. Nah, Pak Dian selain itu ada kesibukan lain Pak yang mungkin bisa dibagikan nih Pak kepada teman-teman yang ikut live streaming sore ini Pak. Saya ceritain deh sedikit. Jadi kira-kira saya terjun di dunia digital itu tahun 2007-2008. Kira-kira berapa lama tuh ya? Kira-kira 12 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Tadinya aktivitasnya adalah sebagai corporate begitu di sebuah PMA. Terakhir jabatannya presiden direktur, terus saya keluar karena udah nggak ada challenge waktu itu, tidak ada challenge, dan juga sepertinya akan lebih baik kalau bangun usaha. Nah, saya waktu itu membeli salah satu perusahaan yang namanya Baba Studio itu membeli perusahaannya, dikembangkan, dibesarkan, terus kemudian itu tidak membangun. Yang pertama saya juga nggak bangun perusahaan, setelah itu bangun beberapa startup. Jadi ada banyak startup yang dibangun. Ada yang kemarin baru menang juara pertama lomba startup dalam bidang kategori Big Data dan Artificial Intelligence, menang dari Kemenperin juara pertama. Karena kita macam-macam lah itunya ya. Bulan Desember tahun 2019 kemarin. Terus kemudian aktivitas sekarang banyak membuat konten. Jadi beberapa tim sudah di-assign untuk membantu perkembangan perusahaan-perusahaan yang sudah jalan. Terus kebelakangan saya punya fokus tuh gini, Fis. Gimana ya caranya biar orang di Indonesia itu sama digital marketing itu semua tahu, tanpa ribet mikirin misalnya, workshopnya mahal banget nih, ininya mahal banget. Saya percaya yang paling mahal tuh bukan workshop sebenarnya. Yang mahal tuh adalah kontinuitas dalam melakukan tips dan triknya. Jadi yang mahal tuh bukan informasinya, kita melakukan kagak sih secara konsisten. Nah, itu yang paling mahal bagi saya. Karena itu yang membuat perbedaan antara seorang digital marketer dan yang bukan digital marketer adalah dari kontinuitas, konsistensi, dia mempraktekkan apa yang dia tahu. Nah, terus kita pikir gimana nih biar orang Indonesia semua ngerti. Memang ada beberapa master degree gitu yang saya lihat jurusannya udah digital marketing. Saya udah lihat ada. Tetapi kenapa sampai harus ditunggu sampai ke master gitu? Saya pikir kurikulum ini menarik karena yang sekarang kan ada sentimen bahwa ada orang-orang yang pengen segera berkarya, misalnya jadi pengusaha atau apa. Nah, mereka memerlukan digital marketing. Mereka perlu bersentuhan dengan digital marketing itu dari awal banget. Makanya kita masuk ke sekolah-sekolah, Fis, melalui asosiasi,
Melalui asosiasi kita bikinin namanya kurikulum digital marketing untuk anak-anak kampus. Kita sudah memberikan scholarship lebih dari 500 orang. Scholarship disalurkan langsung ke perusahaan-perusahaan di Jakarta dengan tingkat penyaluran itu 80-90% bekerja. Terus kemudian setelah program scholarship itu kita juga program tersebut sekarang sudah terkonek sama Kominfo. Jadi di Kominfo kemarin kita training 100 orang sekaligus bootcamp online. Ada kisah menarik di mana salah satu orang pesertanya dalam 1 hari dengan teknik tertentu yang kita sampaikan dari nol chattingnya yang menanyakan tentang apa yang dia jual, tiba-tiba dapat 500 chatting dalam sehari, semenit 20. Akhirnya diomelin sama suami. Kenapa? Tiba-tiba kayak gila lo chattingnya kok rame banget nih. Dari siapa nih? Semenit datang 20. Akhirnya dimatiin setelah terjual 4. Dia kaget karena itu baru melakukan 1 hari. Nah, lagi-lagi konsistensi saya bilang ke teman-teman yang udah kemarin dapat program beasiswa 100 orang. Jadi dari 2.447 peserta 2 minggu yang lalu itu terpilih 100 dan 100-nya sudah lulus. Insya Allah setelah Lebaran kita Asosiasi Digital Marketing Indonesia bersama Kominfo akan mengadakan scholarship kembali untuk para pendaftar dan saingannya banyak pastinya. Saingannya banyak, nanti kita akan bimbing sampai dapat sertifikat, kelulusan, dan terakhir adalah mereka bisa benar-benar pecah telur, bisa beneran jualan. Saya pernah bilang gini, seorang program dinilai dari aplikasi yang dia buat. Tapi masa seorang digital marketer dinilai dari sertifikatnya saja. Bolehlah sertifikatnya, tapi saya pikir sertifikat itu harus ada juga skillnya, keahliannya. Maka saya bilang kelulusannya itu adalah dari sertifikat dan pecah telurnya. Jadi dia benar-benar pengalaman sebagai digital marketer, punya sertifikat dan punya pengalaman. Jadi dia punya sayapnya tuh lengkap, nggak pincang. Itu yang belakangan kita lakukan sih. Bagaimana semua orang Indo pada bisa digital marketing lah. Makanya saya mau join waktu Indik ajak untuk berbagi sore hari ini. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi ini relate banget nih sama mungkin ada beberapa atau banyak juga teman-teman yang live stream hari ini adalah pengusaha atau calon pengusaha. Mungkin bisa dipantau tuh platformnya Baba Studio untuk mendapatkan beberapa informasi mengenai hal-hal yang tadi disampaikan, mulai dari pendaftarannya, terus ada bootcampnya juga, terus ada juga pendidikan, terus ada sampai dengan sertifikasi. Dan itu sangat-sangat memberikan experience dan insight baru ya bagi para calon pengusaha ataupun entrepreneur yang sudah join tapi belum go digital. Oke, Pak Dian. Yes, jadi kita akan bahas nih Pak mengenai digital marketing dan bisnis online. Jadi mungkin akan relate banget nih sama tadi yang aku bilang entrepreneur di live stream sore hari ini. Dan bagi audiens in digital event yang sudah terjun langsung ingin belajar mengenai digital marketing dan bisnis online. Oke, Pak Dian tidak menunggu waktu lama lagi nih, mungkin teman-teman udah nggak sabar lagi nih sama materi yang akan diberikan oleh Pak Dian. Monggo Pak Dian, silakan untuk mempresentasikan materinya. Thank you Hafiz. Jadi ini semua ada teman-teman yang udah join ya. Fiz, lu gaya lu ngomong joinnya menarik loh Fiz. Ya dengerin. Iya loh Fiz. Lu ngomongnya joinnya join. Ya, itu baru. Mungkin faktor demografi Pak ya. Faktor demografi. Saya di Bekasi. Gue langsung ingat berarti yang ngomongnya gitu Hafiz kapanpun gue ketemu. Halo Hafiz. Siap Pak Dian. Jadi teman-teman semua ini kan udah hadir. Ini menarik nih di layar saya. Saya sekarang tuh lagi buka juga YouTube-nya. Saya selalu bilang kalau kita live itu sialnya live palsu ya. Ini sebenarnya live palsu. Live yang asli kan tatap muka beneran kan. Cuman kita nggak bisa sekarang. Nah waktu live palsu gini sialnya tuh adalah nggak ada mimik muka orang. Dia sebenarnya ngerti nggak sih sama yang kita coba sharing, atau sebenarnya dia ada pertanyaan, sebenarnya dia ada sesuatu yang ingin di-sharing atau apapun, kita nggak tahu reaksi dari penonton. Yang kelihatan di depan muka gue ini cuma Hafiz doang nih. Jadi gitu kayak ngobrol banyak ya kan. Nah,
saya selalu bilang kalau kita ngadain live online gini, saya selalu bilang ada 3 peraturan kalau saya. Peraturan yang pertama adalah kalau misalnya nggak ngerti harus nanya, ya. Kedua, kalau ditanya harus jawab. Ketiga, kalau ada yang lucu harus ketawa meskipun itu cuma emoticon doang, ya. Jadi, betul Pak. Ada apa tulis karena join juga. Oke. Saya di sini di layar saya di kanan saya buka ini Fis apa YouTube-nya, YouTube peserta, jadi gue udah bisa lihat. Gue bisa lihat kalau kalian ada yang tulis atau apapun langsung ngerti, jadi bisa langsung oh ini ada orangnya selain kita, karena saya dengar yang daftar sampai 100 berapa ya tadi saya lupa. Silahkan kalau kalian mau komen aja di sana. Ini kan katanya ada delay sedikit ya, jadi nggak real time nyampenya. Tuh ada yang baru komen tuh. Oke. Nah, sebelum mulai, teman-teman semua, oke Pak, ketawa virtual, benar. Ketawa virtual, tepuk tangan virtual, bertanya virtual. Saya lihat kok di samping, kalian chatting apa, jadi saya bisa tahu. Nanti di tengah-tengah acara, saya akan membagikan buku. Kalau ada yang biasa follow status saya di LinkedIn, mungkin sudah punya bukunya. Tapi bagi yang belum punya buku, bisa ke akun Instagram saya, di bio-nya itu ada link untuk download buku digital marketing. Digital marketing, jadi teman-teman bisa ke @dianmartinnew, ya ke @dianmartinnew dan terus kemudian bisa download. Nah, bisa download buku yang saya akan bagiin. Jadi sebelum ngapa-ngapain, saya mau bagi-bagi buku dulu. Nanti kalian kalau membutuhkan di tengah-tengah acara bisa menggunakan buku itu. Oke, sekarang kita akan mulai. Jadi materinya gimana digital marketing, gimana memulai bisnis online, gimana sih? Barangkali ada teman-teman yang sudah punya pengalaman membangun bisnis, saya nggak tahu. Teman-teman yang merasa sudah bangun bisnis boleh tulis di kolom komen. Gue udah bangun bisnis Pak, bisnisnya dalam bidang apa? Please tulis, karena saya baca dan siapa tahu bisa saya include dalam presentasi. Kedua, yang belum punya bisnis bisa juga menuliskan di situ ya. Menuliskan di sini saya belum punya bisnis, nggak tahu mau ngapain. Ketiga, saya mau pengen pemasaran Pak, pemasarannya seperti apa gitu. Nah silakan juga menulis di dalam chatnya itu. Saya akan memulai share screen-nya ya, Fis ya. Silakan Pak Dian. Saya akan mulai share screen saya. Kelihatan nggak, Fis? Oke, Fis. Di YouTube kelihatan nggak ya? Semua teman-teman semoga bisa lihat materi ini ya. Saya akan mencoba. Tolong Hafiz kabari ya kalau ada apa-apa ya. Kalau ada yang nggak jelas ya. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Saya khawatir nggak kelihatan, jadi saya tanya dulu. Tolong ada yang jawab. Oke teman-teman, sebelum kita sampai ke dalam digital marketing, kita perlu menemukan produk yang laris dan tepat untuk kita. Jadi kita akan masuk ke materi ini. Hafiz, kalau ada apa-apa, yang lain juga kalau ada apa-apa silakan chat ya ke HP saya mungkin, jadi saya bisa lihat juga kalau ada sesuatu, karena saya jujur tidak melihat apapun di depan sini, cuman presentasinya doang, jadi saya nggak bisa tahu kalian kira-kira ada masalah atau tidak. Saya akan melanjutkan, pertama adalah menemukan produk yang laris dan tepat untuk Anda. Jadi, ada 3 cara untuk menemukan produk yang laris. Yang pertama adalah melalui hobi kita, terus kemudian kedua adalah problem solving, ketiga adalah market dan tren. Marketnya kayak gimana, trennya kayak gimana. Nah itu yang ada 3 cara teman-teman bisa menemukan yang namanya produk yang teman-teman butuhkan untuk dipasarkan ataupun untuk dibangun sebuah bisnis.
Contoh untuk yang pertama adalah melalui hobi ya. Kalau hobinya hobi doang, itu namanya bukan bisnis karena hobi itu artinya kita doang. Kalau teman-teman lihat, ini saya ada beberapa tanda di sana. Kalau hobi aja sama problem solving, tapi dia tidak ada urusan sama market, ya kalau dia di X ini itu sama aja bukan bisnis. Bisa jadi hobi kita menyelesaikan masalah, tetapi ternyata hobi kita tidak ada yang membutuhkan. Lihat di bawah ini. Jadi harus ada hubungan antara hobi dan market, antara problem solving dan market. Jadi seluruhnya harus berhubungan dengan market karena kita akan create bisnis. Platform seperti ini, sarana simple seperti ini adalah sarana kita menentukan pola-pola yang paling cocok untuk kita. Ini akan memudahkan kita untuk memilih sebenarnya saya tuh bisa nemuin produk dengan cara apa? Dengan cara hobi, problem solving, atau market trend. Kita bahas pertama hobi ya. Contoh hobi, teman-teman beberapa tahun yang silam itu ada kamera, mungkin sampai hari ini pun cukup terkenal, nama kameranya adalah GoPro. GoPro itu kamera yang awalnya dibuat sama Nick Woodman, kalau nggak salah ya nama foundernya, adalah karena hobi dia. Hobi dia itu adalah surfing, jadi dia sering berselancar gitu, dan dia ingin mengabadikan momen-momen dia ketika melakukan aktivitas surfing itu. Dia kemudian membuat prototype, yaitu kamera GoPro pertama dia untuk ditempelkan di tangan dia, di tangan dia, dan bisa melihat aktivitas yang dia lakukan. Setelah itu ketika di interview ditanya dia, apakah kamu bisa membuat kamera? Dia bilang enggak. Jadi yang kalau menciptakan produk yang ada hubungannya sama hobi itu tidak mesti produk tersebut itu related banget sama hobi kita. Bisa jadi di sekitar hobi kita. Contoh kedua adalah yang di sekitar hobi ya. Dulu ketika terjadi serbuan para penambang emas di Amerika, Levi's memulai usaha pertamanya dan kemudian bisa cukup terkenal dari sana karena Levi's sebenarnya adalah celana yang dibuat untuk para pekerja tambang. Untuk para pekerja tambang itu ceritanya. Jadi ketika hobi tidak mesti pada hobi tersebut, tetapi pada lingkaran-lingkaran yang ada hubungannya dengan hobi. Itu contohnya hobi ya tadi. Dan ada marketnya. Kedua, problem solving. Problem solving ini contohnya adalah Instagram. Instagram ketika ingin dibangun pada saat itu, Kevin Systrom ketika dia mau membangun Instagram, dia berdiskusi sama partnernya berdua waktu itu, dia ingin menyelesaikan problem, ada 3 problem. Pada saat itu, banyak sekali foto yang diupload, tetapi karena kualitas kamera iPhone pada saat itu not too good, ya, jadi nggak bisa memberikan foto yang cukup bagus, maka kemudian dia memilih salah satu problem yang akan diselesaikan adalah bagaimana orang mengambil foto dengan iPhone pada saat itu yang belum tentu terlalu bagus, tetapi bisa diedit dengan beberapa filter, terus kemudian dia bisa diupload, dan sehingga hasil akhirnya adalah sesuatu yang bagus. Problem kedua yang ingin diatasi adalah dulu itu kalau habis ngambil foto mau disebar ke Facebook, ke Twitter itu sulit. Maka Instagram ketika pertama kali dibuat, dia memiliki fitur yang cukup membantu dia menjadi terkenal adalah bagaimana membantu orang untuk menyebarkan foto tersebut kepada Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Ada satu lagi tapi saya kurang ingat, jadi ada 3 alasan ketika si founder dari Instagram ini membangun yang namanya Instagram. Dia membangunnya berdasarkan masalah apa yang dihadapi orang. Dan juga dihadapi oleh si pembuatnya ini. Dan terus kemudian yang ketiga adalah market dan trend. Nah, ini menarik teman-teman. Menarik ya. Hobi, problem solving, market dan trend. Market dan trend. Saya akan kasih satu tips yang cukup menarik. Saya juga baru mendapatkan pola-pola baru ini. Market dan trend itu adalah contohnya ceritanya Amazon ketika foundernya yang bekerja di Wall Street pada saat itu ditugaskan oleh bosnya, beberapa belas tahun yang silam, ditugaskan oleh bosnya untuk memantau sebuah tren baru. Tren baru itu namanya internet.
Coba ini apa sih yang namanya internet, kok hype banget semua orang ngomongin. Tolong dong dipantau seperti apa internet itu. Terus kemudian oleh Amazon, kemudian dipantaulah oleh siapa namanya Jeff Bezos, dipantaulah internet itu seperti apa. Nah, ketika apa namanya dipantau oleh Jeff Bezos itu, Jeff Bezos menemukan bahwa ternyata ini sebuah apa namanya tren yang gokil banget, gila banget. Maka kemudian akhirnya Jeff Bezos mengatakan kepada bosnya, "Bos, ini kayaknya saya mau resign deh, Bos. Soalnya ini keren banget. Jadi saya mau di online aja, mau di internet aja." Tapi bosnya kurang begitu percaya pada waktu itu. Kok bisa sih? Terus kemudian akhirnya kita mengenal Amazon ya, dari awalnya toko buku. Nah, di market dan tren, bagaimana nih kita menciptakan produk kita di market dan tren? Ada pola yang sangat simple, sederhana. Teman-teman boleh catat deh. Saya juga suka ketika pertama kali mendengar pola ini dan saya terapkan untuk menciptakan ide-ide bisnis. Sampai sekarang tuh sudah membangun 5 startup ya. Ada 5 startup yang dibangun, masih berjalan, 1 mati, tapi 4 masih jalan gitu. Nah, idenya adalah begini ketika market dan tren. Pertama adalah tips 1. Temukan tren yang sedang berjalan dan langgeng. Kira-kira sudah berjalan 3 ataupun 6 bulan ke depan dan dia langgeng. Itu langkah pertama. Contohnya, tren yang berjalan dan langgeng pada saat ini adalah kerja remote. Remote ya. Remote itu orang-orang karena situasi COVID, maka orang-orang kemudian bekerja remote. Jadi remote adalah suatu tren yang sedang taking off. Jadi dia akan menjadi sesuatu normal yang baru untuk kita dan tren ini terjadi global. Jadi langkah 1 temukan sebuah tren. Langkah kedua ya untuk yang market dan tren ini, langkah kedua adalah temukan sebuah kata kerja. Kata kerja. Misal, kata kerja gini, saya di rumah matiin lampu. Itu kata kerja, saya matiin lampu itu kata kerja. Jadi, cara menemukan produk atau idenya adalah gabungkan tren plus kata kerja yang kita pilih. Contoh, tren yang kita pilih adalah remote, kita gabungkan dengan menyalakan lampu. Maka itu bisa menjadi sebuah ide bisnis adalah bagaimana bisa nyalain lampu secara remote. Terus kemudian contohnya ada lagi apa misalnya bagaimana bisa dites suhunya, terus kemudian bisa dites darahnya secara remote sehingga aplikasi teledokter yang sekarang sangat-sangat hit di mana-mana ketika orang sakit akhirnya tidak bisa bertemu dengan dokter dan menggunakan aplikasi ini, mereka butuh data dari kita, berat badannya, terus kemudian selain berat badan suhunya, detak jantungnya. Andaikan kita menggabungkan trennya adalah remote dan kemudian aktivitasnya adalah data kesehatan kita untuk para dokter. Nah, itu kita bisa punya ide kedua, yaitu adalah bagaimana kita membuat test kit yang bisa dikonekin misalnya dengan handphone kita. Contoh ketiga, misalnya remote dengan apa lagi? Remote dengan apa namanya aktivitas meeting dan lain sebagainya, terjadilah aplikasi yang namanya Zoom. Jadi, teman-teman, tips ketiga untuk market dan tren ini, teman-teman bisa menemukan yaitu trennya apa, tren yang langgeng, yang agak langgeng, dan kemudian aktivitas sehari-hari kita apa. Lihatnya dari aktivitas sehari-hari, sebab ketika kita bisa melihat dari aktivitas sehari-hari, berarti kebanyakan orang-orang juga mengalami masalah yang sama. Saya sedikit kembali ke problem solving. Kalau teman-teman menemukan keluhan, tiap kali menemukan keluhan, disitulah ada harta ide untuk kita. Keluhan sama dengan harta ide. Jadi kalau ada orang misalnya, aduh lama banget sih nih, aduh susah banget sih nih. Nah itu adalah ide bisnis kita, yaitu problem solving tadi. Kita lanjut ya. Terus kemudian insight dan takeaway-nya, sehebat apapun tadi metodenya dengan hobi kah, terus kemudian dengan apa namanya, kedua adalah problem solving, ketiga menganalisa market.
Kata kunci terakhir adalah kita harus mengetes, mengecek beneran nggak sih asumsi kita. Belum tentu apa yang kita anggap hebat, yang di dalam konsep itu bagus, tetapi ketika kita berusaha untuk beraksi, ternyata tidak ada yang menyukai produk tersebut, maka produk itu kurang bagus berarti. Maka kata kuncinya di sini adalah tes market dulu dengan cara melakukan market research. Nah, untuk melakukan market research, ada toolnya, teman-teman. Ada toolsnya. Yang pertama, Google Keyword Planner. Atau bisa menggunakan dimia.id. Ya, Google Keyword Planner itu apa? Nanti saya akan jelaskan. Terus kemudian bisa melihat marketplace, produk favorit, Google Trend, Facebook Insight, dan pakai common sense. Contohnya nih ya, habis ini saya akan demokan setiap bagian ini, tapi saya akan mulai dari common sense dulu. Kita tahu bahwasannya market sekarang itu sangat tinggi untuk alat kesehatan. Titik alat kesehatan tuh udah pasti tinggi, itu udah common sense aja, nggak usah pakai riset, kita tahu bahwa hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan itu tinggi. Nah, berarti kita bisa yakin ketika kita memproduksi segala sesuatu yang berhubungan dengan higienis dan kesehatan, pasti demand-nya tinggi. Setelah market research-nya tahu, baru kita lanjut nanti ke yang namanya unique selling proposition. Sekarang kita akan coba ya tes ya teman-teman, Google Keyword Planner, Dimia, dan lain sebagainya. Mari kita lihat ya. Saya keluar dulu dari PowerPoint ini. Saya akan masuk ke dalam ke dalam Google Trend ya. Teman-teman, ini Google Trend, bentar. Oh, sorry. Nah ini. Teman-teman, tadi saya buka Google Trend. Ini boleh di-copy nih linknya ya. Di-copy linknya. Oh, susah kalian ngopinya ya. Gimana cara ngopinya ya? Saya bantuin deh di YouTube-nya. Bisa nggak sih nih? Jadi kalau misalnya kita lihat di Google Trend, contohnya ini adalah kategorinya kesehatan. Kalau teman-teman lihat ini selama berapa lama dari Mei 2000 masih dalam 1 bulan, dalam ini bisa dirubah periodenya. Jadi kita bisa merubah periodenya tuh dari 3 tahun, 4 tahun, kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita melihat, misalnya kita bisa lihat berapa 90 hari, apa yang tren misalnya. Yang tren selama 90 hari udah pasti kesehatan, masih nomor 1, lihat teman-teman ya. Ini ada apa banyak di Nusa Tenggara, kita lihat pantun lah, protokol kesehatan corona, undang-undang karantina kesehatan, ini adalah topik-topik yang tren. Ingat tadi cara membuat produk dari tren, temukan trennya, yang inti dari trennya, yang kira-kira akan jalan cukup panjang, dan kemudian gabungkan dengan sebuah kata kerja. Kata kerja yang dilakukan oleh kita sehari-hari. Ya, misalnya tadi trennya remote, atau trennya adalah apa? Higienis, kesehatan. Misalnya ada orang melihat, wah ini trennya higienis nih, saya akan membuat sebuah pengiriman makanan yang higienis, yang sudah terukur, tidak akan kena corona dari pertama dimasak sampai ke rumah gitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah ide bisnis. Jadi ada dengan pola tersebut, ide bisnis menjadi lebih mudah ya. Jadi ide bisnis menjadi lebih mudah. Nah, ini adalah Google Trend, teman-teman bisa explore di sini. Karena yang kedua adalah kenapa Google Trend penting buat kita. Ini saya selalu joke seperti ini untuk menyatakan situasi yang kita alami ya teman-teman. Misalnya teman-teman, kalau saya tanya, tulis ya di kolom komen ya. Silakan teman-teman tulis di kolom komen ya. Tanya. Siapa di sini yang pernah membohongi temannya atau membohongi bosnya? Pernah ngebohongin bawahan? Pernah ngebohongin pasangan? Kalau orang tua pernah ngebohongin anak, atau anak pernah bohongin orang tua? Selalu tiap kali saya tanya pertanyaan itu, hampir semua orang itu jawabannya adalah, iya saya pernah ngebohongin, pernah membohongi seseorang. Jadi tidak pernah ada seseorang yang tidak pernah berbohong. Saya kayaknya merasa begitu deh. Kalau orang-orang zaman sekarang ya, di tahun-tahun ini, kebanyakan orang 99% kayaknya pernah ngebohong atau dibohongin. Setuju nggak? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nah, teman-teman semua, tetapi teman-teman, tuh saya pernah semua. Tetapi teman-teman, tahu nggak teman-teman?
kita tidak pernah berbohong hanya kepada satu hal. Kita tidak pernah bohong sama Google. Ini saya sedang mengetik sesuatu, apapun yang saya ketik, di dalam Google, saya tidak mungkin mau ngebohongin Google, apa gunanya buat saya? Bener nggak? Jadi, bisa jadi nih, seseorang orang tua membohongi anaknya, anak membohongi orang tuanya, pasangan membohongi pasangannya, tetapi ketika dia mengetik di Google, dia nggak pernah bohong. Dia akan mengungkapkan isi hati dia. Dia akan mengungkapkan apa yang ada di pikiran dia, apa yang dia mau tahu. Jadi, survei terbaik adalah ketika kita bisa mengetahui isi hati orang. Dan apapun yang ditulis orang di Google, emang yang dia inginkan. Maka dari itu, Google Trend ini akan membantu teman-teman, akan membantu kita untuk menemukan apa yang benar-benar sedang tren. Sebab tidak ada satu orang pun yang pernah membohongi Google. Ada misalnya 2 orang pasangan, dia dekat dengan pasangannya, dia tidak ingin tidak ingin memberitahu sesuatu kepada pasangannya, tapi dengan leganya, dengan santainya, dengan mudahnya dia akan menulis di Google. Jadi gitu teman-teman. Saya dulu pernah survei di sebuah mall. Waktu saya survei, saya tanya, ada waktu masih kuliah ya, 15-an tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu, saya tanya ke orang yang datang, ibu datang ke mall ini berapa kali dalam seminggu, berapa kali dalam sebulan? Terus dia bilang 3 kali, tapi sambil nengok-nengok dan senyum-senyum karena tidak enak kalau merasa datang ke mall itu 6 bulan sekali misalnya, karena malu. Terus saya tanya, Ibu atau Bapak waktu masuk ke mall ini kebanyakan cuma ngadem doang atau belanja? Nah, kebanyakan tuh orang-orangnya cekakak cekikik. Terus kemudian akhirnya dia bilang, saya belanja dong, saya datang ke sini bukan cuma ngadem dong, kata dia. Tapi kita semua tahu bahwa kita pernah melihat atau pernah mengalami masuk mall tanpa belanja apapun, bahkan cuma ke toilet doang terus pergi lagi. Nah, dalam survei-survei yang dengan tatap muka itu ada kecenderungan informasi yang tidak real. Tetapi ketika kita bisa menarik data dari Google, kita bisa melihat apapun yang real. Teman-teman, apapun yang ditulis oleh orang akan disimpan oleh Google. Akan disimpan oleh Google dan bisa ditarik kembali oleh kita. Itu makanya Google termasuk salah satu alat yang cukup baik. Kedua, ini adalah Facebook Insight. Nah, di Facebook Insight ini, Facebook itu memberitahukan kepada kita industri apa yang Anda pengen tahu, yang kira-kira lagi rising, lagi naik, lagi ngetrend. Ini kita bisa melihat misalnya entertainment dan media. Ini ada ada linknya. Saya coba, saya tadi udah kasih, kalau mau di komen di YouTube-nya silahkan ya. Google membuat manusia jujur ya. Google Trend kagak bohong berarti. Ya, bener banget. Kita semua jujur sama mereka. Jadi teman-teman semua, kita akan sebentar ya, sorry. Kemana tadi? Oke, kita masuk dulu ke Facebook sekarang. Nah, di Facebook ini teman-teman bisa melihat apa yang sedang tren, dan dia memberitahukan 30 Januari 2020 ada People Insight. Silakan teman-teman tulis aja di Google namanya Facebook Business Insight. Ya, nanti di situ bisa milih dalam bidang apa aja untuk memantau trennya. Dalam bidang gaming, retail, coba kita lihat ya retail kayak gimana. Ini semuanya disajikan di dalam Facebook Insight. Ya. Bahkan ada kategorinya, teman-teman retailnya dalam bidang apa dan lain sebagainya, kita semua bisa melihat insight apa yang sedang terjadi. Itu alat kedua. Alat ketiga tadi yang saya omongin, ini adalah alat yang kita develop juga. Ini salah satu startup kita. Jadi contohnya baju ya, saya tadi udah masukin, ini contohnya baju. Di pencarian di Google, orang-orang yang menulis di Google per bulan itu jumlahnya 90.500, tapi kan nggak jelas ya, nggak jelas bajunya baju apa. Ini di bawah tuh ada baju gamis, ya karena mau lebaran itu ditulis 135.000, wow banyak banget, 135.000. Jadi bayangin kalau misalnya kita bisa menjual kepada orang-orang yang sedang nyari baju gamis, karena orang-orang yang nyari baju gamis pasti nggak pernah bohong sama Google. Dia beneran butuh baju gamis, dan jumlahnya ada 135.000. Terus kemudian kita mau tahu nih, dengan Dimia teman-teman juga bisa melakukan riset, namanya adalah riset harga di marketplace.
Ketika ditulis di Dimia, yang namanya baju itu terjual 40 juta, hampir 41 juta pieces, dan nilai transaksinya, jangan bilang siapa-siapa, ini dari penelitian kita terhadap kira-kira di Shopee itu ada 12 juta data yang kita teliti, itu nilai transaksinya 3,17 T. Wah, jumlah tokonya ada 11.000. So, bagi teman-teman yang mau jualan baju, wah ngelihat nih, ternyata jumlah transaksinya banyak banget, tapi pesaing juga banyak. Kalau di Shopee aja, itu ada 11.000 toko, udah gitu harganya berapa nih contohnya, paket Libby Newborn Baby, itu harganya 270.000 dan di reviewnya 6.300 review. Terjualnya 8.628 pieces. Wah, banyak banget. Nah, dengan Dimia kita bisa melakukan review-review seperti itu. So, teman-teman semua, itu yang bisa kita lakukan dengan Dimia, dengan Google Trend, dengan Facebook Trends ya. Kita akan beralih sekarang, jadi itu tools-nya, setidaknya pulang dari sini kalian punya tiga hal. Pertama, untuk yang namanya tadi, yang namanya kita ingin melakukan riset, kita ingin menciptakan produk, maka ada 3 cara, dari hobi, dari problem solving, dan dari market. Kemudian alat untuk meriset market, kenapa penting? Karena sehebat apapun ide kita, kalau tidak di riset marketnya, berarti itu ide kita salah. Terus kemudian kalau kita meriset market nggak ada kompetitornya, hati-hati juga. Kalau nggak ada kompetitor, memang jangan-jangan tidak ada yang ingin membeli produk yang kita idekan tersebut ya. Tentu saja ada kasus-kasus di mana sesuatu itu belum ada terus kemudian take off menjadi sesuatu yang mainstream, itu ada juga kasus-kasus seperti itu. So, tetap saran saya mengecek market dengan beberapa tools gratisan tadi. Semuanya ini gratis, don't worry ya, silakan aja digunakan. Kemudian kita masuk kembali ke dalam materi, kita sudah melakukan riset dengan tool itu, kita kemudian masuk ke materi. Ceritanya kita sudah melihat jumlahnya, harga kompetitor kita berapa, dan lain sebagainya. Apa yang ingin kita simpan dalam sebuah lembaran gitu, di dalam sebuah lembaran, kita perlu mengetahui kebutuhan per bulan berapa, lifetime value dari barang itu, tren atau growth-nya seperti apa. Kita mencatat setiap ide kita akan kebutuhan per bulannya, lifetime value, sama tren atau growth-nya. Lifetime value itu berapa lama berapa banyak calon customer itu akan memberikan profit kepada kita selama masa hubungannya dengan kita. Misal ya contoh nih, biar contoh aja ya, biar gampang paham. Ketika seseorang misalnya ingin disunat ya, dia datang ke dokter untuk sunat. Pasti sunatnya cuma sekali, nggak mungkin dia ada repeat order untuk sunat, bener nggak? Pasti sunat sekali, berarti lifetime value-nya cuma 1 kali. Jadi tipikal itu, customer itu cuma 1 kali bisa mendatangkan revenue untuk bisnis ini. Jadi ada customer tuh yang datangnya cuma 1 kali aja, dan kemudian lifetime value-nya cuma 1 kali itu. Jadi berapa kali ketemu, habis itu selesai, nggak ada lagi. Seperti juga orang-orang yang jualan misalnya di mana, orang-orang yang jualan misalnya di tempat rekreasi. Banyak sekali orang-orang yang di sana itu mikirnya kan tidak pernah ketemu lagi, terus kemudian akhirnya menjual barang hanya dengan mindset 1 kali pertemuan, karena ketemu laginya bisa jadi tahun depan, 3 tahun lagi, dan lain sebagainya. Tetapi ketika tadi misalnya ya, balik lagi ada seorang disunat misalnya, atau ada tadi di tempat hiburan itu, apa yang bisa dilakukan adalah melakukan yang namanya cross selling, upselling. Belum tentu setelah itu dia tidak membutuhkan lagi produk dari kita. Jadi kita bisa menawarkan produk-produk lain yang bisa dia beli, tetapi bukan servis pertama yang kita berikan kepada dia. Gitu kira-kira ya. Terus kemudian kalau belum ngerti, catat aja. Tahap 1, catat aja, nanti bisa tanyakan ke saya ya di kolom pertanyaan. Tahap pertama, tadi kita sudah selesai. Kita ceritanya udah menemukan produk, terus kemudian kita juga telah melakukan market research. Oh, ada marketnya nih, laku nih. Maka yang harus kita lakukan setelah melakukan
market research adalah menemukan yang namanya unique selling proposition. Mungkin teman-teman juga pernah dengar. Ini adalah titik terbaik dari itu adalah di bagian yang kelebihan dari produk Anda dibutuhkan oleh pembeli, tetapi tidak merupakan kelebihan dari kompetitor. Di daerah B ini, kelebihan dari produk Anda tidak dibutuhkan, tidak dimiliki kompetitor dan merupakan kebutuhan keinginan pembeli. Contohnya gimana? Beberapa tahun yang silam, barangkali 10 tahun yang silam, 15 tahun yang silam, ketika Starbucks pertama kali rising, muncul, terus kemudian orang-orang mulai merubah gaya hidup, menjadikan minum kopi itu sebagai sesuatu yang harus dinikmati dengan duduk di kafe, sehingga yang namanya Starbucks menjadi rumah singgah antara kantor dan rumah, atau tujuan dan rumah, ada tempat singgah yang namanya kafe-kafe yang kemudian bermunculanlah dari Starbucks muncul A, B, C, D, E, F, G, H. Dan teman-teman melihat beberapa waktu terakhir muncul sesuatu yang baru. Sama-sama jual kopi, tetapi kok bisa laku? Contohnya pasti pernah dengar yang namanya kopi kenangan atau janji jiwa. Apa bedanya? Sama-sama kopi, sama-sama ada di Starbucks juga ada kopinya, bahkan mirip, hampir sama semuanya. Barangkali harganya beda, ya, satu. Kedua, apalagi yang beda? Kedua, dia tidak punya fokus untuk orang stay duduk di kafe. Fokusnya adalah grab and go. Ambil kopi, jalan langsung dan nikmati di jalan. Karena apa? Setelah kopi menjadi gaya hidup yang adalah kita nongkrong di kafe gitu, kemudian kebiasaan masyarakat, tren barunya mulai berubah. Sesuatu yang tadinya dipersepsikan sebagai dalam tanda kutip keren, gaya, agak mahal, mulai menjadi komoditas, mulai menjadi semua orang juga pengen ngopi. Dan kemudian apa yang terjadi? Mulai muncul brand-brand baru yang menyediakan pengalaman berbeda. Jual sama kopi, tapi cepat dan bisa langsung dibawa pergi untuk orang-orang yang sibuk. Harganya beda dan lain sebagainya. Nah, itulah ketika kita menemukan unique selling proposition kita. Bisa jadi sama-sama jual kopi, tetapi hasilnya berbeda. Nah, ini kira-kira yang disebut USP. Selanjutnya adalah, ya ini sama, pembahasannya tentang USP juga sudah. Apakah yang ingin Anda ketahui dari kompetitor Anda? Kelebihan, kualitas, kemudahan, pemakaian, layanan, harga, distribusi. Search kompetitor Anda, masuki Google Review, temukan komplainan orang, dan jadilah produk yang mampu untuk menjawab komplainan tersebut. Jadi cara memiliki USP bisa dengan memasuki situs-situs review. Situs review seperti apa? Situs review seperti Google Review, ya. Terus kemudian website seperti apa? Marketplace. Masuk ke marketplace. Kalau produk Anda baju, cari toko baju yang paling laku, itu ada kok di Dimia. Cari toko yang paling laku, terus kalian masuk ke toko itu dan lihat komplainnya. Dan kalian bisa memberikan sesuatu yang bukan komplain. Saya pernah melakukan riset ini terhadap sebuah aplikasi pembelajaran yang amat sangat terkenal. Kalau saya sebutkan mungkin teman-teman tahu. Jadi saya melakukan riset di Google Play. Saya riset apa sih ininya masalahnya. Ternyata masalahnya bukan materi, teman-teman. Bukan materi pembelajarannya, tetapi masalahnya adalah aplikasi itu ketika dipakai banyak error dan bug-nya. Oh, berarti ini salah satu competitive advantage kalau kita bisa bikin aplikasi yang ketika dipakai tidak terlalu banyak error dan bug-nya. Analisa dari SEO, SEM, dan website mereka apa saja kekurangan mereka. Jadi kita mencoba aplikasinya dan kemudian menemukan kekurangan mereka yang bisa kita isi dan kita menjadi kelebihan dari produk kita. Nah, ya tadi tes asumsi versus market sekarang. Nah, kita udah nemuin unique selling proposition-nya. Diulang dari awal, produk ketemu. Di tes market, oh marketnya butuh. Terus kemudian kita udah cek juga kompetitor. Dapatlah unique selling proposition. Kelebihan yang dibutuhkan oleh calon pembeli kita, tetapi tidak disediakan kompetitor. Nah, itu pengertiannya. Jadi, unique selling proposition adalah kelebihan pada produk kita yang dibutuhkan oleh calon pembeli, tetapi tidak disediakan oleh kompetitor kita. Nah, sekarang walaupun sudah melakukan langkah-langkah tersebut, bisa jadi kita salah.
maka kita perlu melakukan tes asumsi versus market. Caranya gimana? Caranya kita bikin prototype dulu. Satu, bagi-bagi gratis dulu deh, bagi-bagi gratis. Terus tanyain sama orang-orang, lu coba mau pakai nggak aplikasi yang baru saya buat? Kamu mau nggak? Nih contoh ya, kemarin saya dikirimin kue atau apa ke rumah gitu kan. Terus kemudian, rasanya ketika buka puasa, tiba-tiba dapat kue, packingnya bagus, lucu, kita buka, terus kita makan, rasanya enak. Dan kita memberikan feedback. Mereka yang jualan kue tersebut, berarti kue saya ini layak untuk dijual. Karena yang jualan ini ternyata bukan punya toko, tetapi ibu rumah tangga yang karena situasi karantina ini, mau nggak mau akhirnya dia harus membangun sebuah bisnis baru. Terus cara kedua adalah iklankan secara online dengan Google AdWords atau Instagram Ads untuk melihat kira-kira orang suka nggak sama produk kita. Kalau ternyata sudah dibagikan gratis, terus kemudian kita iklankan orang ternyata pada senang sama produk kita, itu adalah pertanda bagus untuk segera memulai kepada step berikutnya, yaitu produksi. Produksi produk pertama Anda. Nah, bagaimana produksi produk pertama Anda? Ada 3 cara untuk memproduksi produk pertama. Pertama adalah dengan produksi sendiri, dengan 3P ya. P pertama produksi, P kedua pinjam, P ketiga foto. Produksi, pinjam, dan foto. Caranya gimana produksi, pinjam, dan foto? Produksi itu kita produksi sendiri, kita ke pabrik, kita bikin di gudang sendiri, di rumah sendiri, biayanya biasanya besar. Nah, ada 2 cara untuk produksi itu, yaitu yang mandiri dan outsourcing. Teman-teman tahu kita bisa outsource misalnya ke Cina, kemana, ke daerah di Indonesia, para pengrajin brand lokal kita, terus kemudian para UKM, kita outsource ke mereka. Kalau di sini sudah tidak bisa, baru kita ke luar negeri dan kita lihat produksinya seperti apa. Dengan mandiri atau outsourcing. Cara yang selanjutnya adalah pinjam. Para sales properti dan juga toko, termasuk juga marketplace, banyak yang melakukan hal seperti ini. Mereka tidak memproduksi, hanya meminjam hak untuk menjualkan. Ya, ini adalah pinjam produk. Jadi sengaja saya memberikan beberapa pilihan biar teman-teman tidak punya alasan untuk menunda untuk memulai sebuah bisnis online. Terus jenis produk pinjaman itu ada 2, dropship sama reseller atau afiliasi. Dropship dan reseller ini Anda menjualkan produk pihak lain tanpa atau dengan stok yang biasanya Anda sendiri akan mengurus komplainnya. Terus kalau afiliasi, kita hanya menjual dan dapatnya komisi. Nah, afiliasi ini adalah afiliasi ini adalah cara termudah, cara paling nggak repot, di mana kita memang komisinya barangkali lebih kecil, tapi bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis, saran saya, pertama yang bisa dilakukan adalah kita jualin produk orang lain. Kenapa? Karena kita harus dapat feeling bisnisnya itu. Kita harus dapat feeling bisnisnya dan kita harus merasakan susahnya menjual dan lain sebagainya. Karena berdasarkan riset, kira-kira gitu 6 dari 10 masalah atau 7 dari 10 masalah yang membuat bisnis jatuh itu ujung-ujungnya nggak bisa dijual. Kurang income, tidak cocok dengan market, tidak bisa jualan, itu semuanya sama aja tuh. Semuanya mirip-mirip, yaitu tidak bisa memasarkan. Nah, alangkah baiknya kalau teman-teman yang ingin memulai sebuah bisnis, langkah pertama yang paling mudah adalah menjual barang. Jadi carilah barang-barang yang tidak perlu modal dengan afiliasi, dropship, atau reseller, teman-teman bisa memulai dari sana. Nah, ini foto, kita bisa, teman-teman juga tahu, ngambil foto dari marketplace, posting di Instagram, dan kemudian silakan berjualan, dan kita yang belanjain ke marketplace-nya, tapi nama penerima barang adalah orang yang beli sama kita di Instagram. Tips tambahan, ya, tips tambahan. Sebelum sampai how to scale, tips tambahan adalah, kalau mau menjual barang dalam bentuk jasa, jualnya di Google. Kalau mau menjual barang yang volumenya banyak, tetapi harganya murah, marketplace. Kalau pengen menjual barang yang harganya cukup mahal, sosial media. Karena orang-orang yang masuk ke dalam marketplace itu tiba-tiba menjadi orang yang pelit orangnya dibandingkan ketika dia berada di sosial media. Saya juga nggak tahu kenapa kalau kita masuk ke marketplace, tiba-tiba kadang-kadang banyak sekali orang yang mengklik tombol termurah. Udah klik tombol termurah, dia masih juga masuk ke marketplace lain untuk mengklik tombol termurah lagi di marketplace itu dan kemudian dibandingin.
Tapi orang yang sama kalau masuk ke Instagram, dia bisa jadi nggak kayak gitu. Dia bisa jadi orang yang wah bajunya bagus nih, testimoninya banyak, harganya oke lah, ya udah langsung beli. Dia nggak banding-bandingin lagi. Jadi unik banget. Terus teman-teman semua, how to scale? Bagaimana mengembangkan bisnis kita? Ceritanya kita udah milih produk, udah pasarin, udah tes, udah mulai ada penjualan. Kita ingin menyebarkan produk kita lebih banyak, membesarkan bisnis kita lebih baik. Ada dua cara kalau bisnis Anda tipenya B2C. B2C itu bisnis to customer langsung atau retail atau jualan langsung ke masyarakat. Ada yang bisnis itu tipenya B2B, business to business. Ada yang bisnisnya tipenya B2B2C. Contohnya adalah waktu Microsoft menaruh aplikasinya ke dalam IBM dan kemudian IBM memberikan komputer IBM-nya dulu ya, ketika pertama kali Microsoft berdiri, dan orang-orang membeli komputer itu sudah ada aplikasinya di dalam komputer tersebut. Itu B2B2C. Nah, sekarang saya akan bicara yang B2C bisnis nih. Kalau kalian punya B2C bisnis, hanya ada dua tipikal produk. Yang satu adalah high price tapi low quantity. Yang ini ya, high price tapi low quantity. Yang kedua adalah high quantity, banyak pembeli tapi low price. Nah, teman-teman mulai sadar. Makan di hotel bintang 5 tentu dia masuknya adalah ke dalam high price. Tetapi pengunjungnya pasti lebih sedikit daripada fast food seperti McDonald, KFC, dan lain sebagainya. Nah, ini dua tipikal bisnis. Yang high price misalnya Mercy, Lamborghini, Ferrari. Yang low price tapi banyak yang make, Toyota, Daihatsu, Honda. Nah, kita memahami bahwa ada dua jenis produk. Untuk produk yang high price, tapi brandnya pengen dibesarkan kelihatannya premium, maka cara untuk membesarkannya adalah menggunakan event dan selebriti. Kemudian kalau ingin menambahkan penjualan, maka yang harus ditambah bukanlah jumlah produk yang terjual, tetapi model baru. Model baru, karena nggak bisa gini, itu Lamborghini-nya tuh Lambonya kejual 10 juta, ya itu nggak jadi Lambo lagi karena semua orang udah pakai Lamborghini, jadi nggak lucu. Yang biasanya dilakukan mereka membuat model baru. Contohnya Nike Jordan, di mana Nike Jordan ini banyak sekali tipe-tipenya. Jadi bukan kuantiti per satu model yang diperbanyak, tetapi tipe-tipenya. Dan caranya adalah dengan diikatkan dengan selebriti maupun event. Kalau teman-teman produknya tipikalnya adalah maunya pembelinya banyak, harganya agak low, maka caranya adalah dengan menggunakan cabang, franchise atau reseller. Ya, cabang, franchise atau reseller. Yang satu tadi tambahin model, kalau yang mahal tambahin modelnya ditambah dan diikatkan kepada selebriti, bisa jadi artis, penyanyi, atlet, atau tokoh masyarakat juga bisa. Oke, itu kira-kira sudah selesai untuk untuk materi yang pertama, bagaimana create product. Bagi kalian yang pengen PDF-nya, mungkin bisa request ke Instagram saya, follow Instagram saya, kemudian kirim message ke saya, apakah teman-teman menginginkan materi ini, nanti saya akan kasih linknya. Kira-kira ini materi yang pertama, saya akan keluar dulu sebentar. Selanjutnya, Fis, apakah saya stop sharing dulu ya? Karena mau tahu sebenarnya waktunya berapa sih? Waktunya berapa banyak gitu, saya mau tahu. Hafiz bisa kasih chatting ke saya. Masih sisa waktu berapa lama, Fis? 19 menit lagi. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan ya, 19 menit lagi. Kita akan sharing lagi nanti setelah ini. Tapi sebelum itu, tadi kita ada summary sedikit. Summary-nya adalah kita telah menemukan 3 cara menciptakan produk dari hobi, problem solving, dan juga market. Yang market itu lihat tren, terus kemudian di-combine sama activity ya. Keywordnya adalah kalau gue nyalain lampu, bagaimana nyalain lampu dari remote, karena remote lagi ngetrend. Terus kemudian setelah kita menemukan produknya, kemudian kita melakukan market research.
Setelah market research, di situ ada alat-alatnya tadi, ada Dunia, Google Keyword Planner, ada Facebook Ads. Facebook Insight, sorry. Terus kemudian setelah mengetahui marketnya, kita harus tes market kita. USP dulu ya, Unique Selling Proposition. Kelebihan yang dimiliki produk kita dibutuhkan pembeli, tetapi tidak disediakan oleh kompetitor. Sudah dapat USP-nya, tes market. Caranya gimana? Bagi-bagi gratis atau iklankan. Ternyata bagus. Wah, bagus banget nih, gue pengen gedein bisnis gue. Bisnisnya tipenya apa? High price, low quantity, atau high quantity, low price. Kalau tipenya adalah yang kedua, low price tapi high quantity, maka gayanya ikuti seperti KFC, McDonald, di mana membuat franchise atau cabang, dan di situ yang paling penting adalah kualitas harus sama di setiap cabang, dan kemudian reseller. Amazon menjadi marketplace yang salah satu yang terbesar di dunia, karena awalnya dia menggunakan reseller konsepnya. Kedua, kalau teman-teman menjual yang harganya mahal, tetapi pengen dibesarkan bisnisnya, caranya gimana? Dengan meng-create model baru. Ada model baru lagi, ada model baru lagi, ada model baru lagi. Nah, ceritanya udah nih ya, ceritanya udah tahu segitu. Kita akan masuk ke materi kedua, atau ada mau pertanyaan dulu nggak? Atau nanti saja pertanyaan sih? Di nanti aja Pak ya, biar enak. Mungkin Pak Dian bisa selesaikan materinya dulu ya. Oke, gue lanjut lagi ya. Oke. Sip. Lanjut lagi, kita materi yang kedua adalah udah punya produk, pengen melakukan promosi atau digital marketing. Ini statusnya udah saya bagi banyak sekali, tapi biasanya kalau cuma dibagi statusnya, situasinya suka nggak ngerti. Saya share screen lagi ya. Share screen lagi, materi kedua. Oke, teman-teman, ini adalah materi kedua. Bagaimana memasarkan produk yang sudah kita tes, kita mau pasarkan digital marketingnya seperti apa. 5 elemen dalam digital marketing. Kalau ada yang bertanya gini, gimana sih cara mulainya? Cara mulainya adalah lo harus punya produk dulu, nggak punya produk ya kita nggak bisa kita promosiin kan. Nah ceritanya kalian udah punya produk dengan cara-cara yang tadi, Nah gimana nih cara melakukan promosi untuk produk yang kalian udah pilih tersebut? Ada 5 elemen dalam digital marketing. 1, 2, 3, 4, dan yang di tengah adalah elemennya audience atau avatar research. Teman-teman semua, pada dasarnya digital marketing adalah sebuah usaha untuk merubah pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Sebuah usaha untuk merubah pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Orang yang tadinya tidak membutuhkan produk kita, ujung-ujungnya dia bisa menjadi fans dari produk kita. Jadi mengubah pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang. Itu adalah digital marketing. Nah, elemennya ada 5. Elemen terpentingnya, karena orang adalah tujuan utamanya, maka audience ini menjadi sesuatu yang paling penting. Ya, audience ini menjadi sesuatu yang paling penting. Kedua, setelah audience ini adalah kita harus menargetkan targeting desirable mindset and action. Pikiran seperti apa, perasaan seperti apa, action seperti apa yang kita inginkan dari orang, kita harus jelas dari awal. Oke? Kedua adalah, ini saya nggak kelihatan, sebentar. Kelihatan nggak, Fis? Kelihatan nggak screen sharing-nya? Kelihatan screen-nya? Oh, kelihatan ya. Oke. Nah. Yang kedua adalah powerful and effective message. Jadi gini teman-teman, saya ulang lagi, kita telah mengetahui siapa-siapa saja dan bagaimana isi hati orang tersebut. Kemudian kita targetkan dia untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Setelah itu teman-teman menyiapkan pesan dalam bentuk suara, tulisan, atau video, atau gambar. Ada empat hal, tulisan, suara, podcast, gambar, picture, foto, kemudian video, ya, powerful and effective message. Setelah tahu pesannya kayak gimana, ketiga adalah bagaimana mengirimkan pesan tersebut di distribution channel. Setelah melakukan ketiga hal ini, keempat, kita harus mengukurnya. Masih salah nggak?
Kalau masih salah, maka kita betulin, kita ulang lagi dari langkah 0 kita di sini, 1, 2, 3, 4. Ini adalah 5 elemen dari digital marketingnya. Audience adalah yang paling penting. Ujung-ujungnya, inti dari seluruh kampanye teman-teman, inti dari seluruh kampanye yang kamu lakukan, ujung-ujungnya adalah untuk audience ini. Kita lanjut ya. Nah, saya berusaha untuk membuatnya lebih gampang dipahami. Jadi teman-teman, kata orang berempatilah, yaitu berempatilah, beradalah dalam posisi calon pemberi produk Anda. Teman-teman, tidak pernah ada orang yang di dalam pertemuan pertama mereka itu langsung mau menikah dengan kita. Orang yang menganggap kita paling ganteng atau paling cantik biasanya adalah ibu yang melahirkan kita. Ketika lahir langsung, wah ini anak saya ganteng, cantik, itu hanya ibu kita biasanya. Bapak kita juga, tapi kadang-kadang bapaknya juga kaget, kok mukanya beda sama gue gitu misalnya, ya, atau apa dan lain sebagainya. Dia masih bertanya-tanya, tapi ibu adalah orang yang pasti waktu lahir pertama, cantik atau ganteng banget nih anak gue. Jadi orang yang pasti mencintai kita pertama kali di pertemuan pertama hanya ibu kita harusnya. Kedua bapak kita, ya, yang nomor satu ibu, kedua bapak. Orang lain tidak mungkin pertemuan pertama cinta. Makanya ada pepatah kan katanya cinta karena biasa. Nah itu benar banget loh, cinta karena biasa. Dan para advertiser, para pengiklan mengetahui banget hal ini, bahwa yang namanya cinta karena biasa itu penting banget. Makanya banyak banner di mana-mana dan lain sebagainya itu karena itu. Nah teman-teman, ada tahapan dari mulai awal sampai dia menjadi loyal sampai kita. Dari awal sampai loyal. Orang itu pertama awalnya cuek sama kita, kedua tertarik, ketiga barangkali ngebet ya. Ketiga ngebet gitu. Nah, awalnya orang tuh baru sadar bahwa ada produk baru ya. Dia ngelihat nggak sengaja ya di sebuah banner atau bagaimana, ada orang atau ada produk yang menarik seperti kamu, seperti Anda. Lalu dia mulai terpikir, ini produk apa sih, tertarik dan kepingin, mulai memperlihatkan. Di situ kita harus memperlihatkan yang namanya kelebihan kita, bisa diandalkan. Baru kemudian terjadi conversion atau yang namanya jadian. Kita jadian sama produk tersebut. Setelah itu baru ada masa hubungan. Hubungan ini belum menjadi pelanggan nih, baru beli pertama. Kalau udah beli kedua, ketiga, keempat, dan jadi pelanggan, barulah kita masuk ke masa loyalty. Nah, teman-teman, ini adalah tahapannya. Tahapan dari digital marketingnya adalah seperti ini. Saya berusaha menyederhanakan bahasanya. Kalau bahasa di teknisnya adalah ada namanya digital marketing funnel. Jadi funnelnya gini, ada yang awareness tadi, kemudian masuk ke consideration, conversion, relationship, terus advocacy, dan loyalty. Jadi ada tahapannya. Kalau mau awareness, orang biar tahu produk kita yang baru di launching ini caranya gimana. Alatnya adalah iklan online, bisa lewat sosmed, web, dan web, SEM, dan web berita, postingan storytelling, video pendek, web di halaman pertama Google. Terus kemudian untuk consideration, bikin blog, video, tutorial, testimoni, dan lain sebagainya. Conversion, follow up, berikan diskon gratis, dan lain sebagainya. Saya coba menjelaskan tahapan ini ya dengan sebuah analogi. Suatu ketika, kalau teman-teman ada yang seumuran sama saya dan tahu lagu yang namanya Ini Kan Namanya Cinta, oh inikah cinta, itu kalau ngelihat teksnya, itu mirip loh kayak gini loh. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana. Nah, saat ku jumpa dirinya di suatu suasana itu, awalnya orang nggak tahu sama kita. Nah, orang biar tahu kita saat ku jumpa dirinya, jumpanya kalau di digital marketing di mana? Tempat berjumpa orang-orang dengan kita pertama kali itu adanya di mana aja? Pertama, ada di search engine. Kedua, ada di sosmed. Ketiga, ada di YouTube. Keempat, sekarang ada di chatting, ya, WA, Line, dan sebagainya. Itu penting juga. Kelima, ada di radio. Ini adalah saat ku jumpa dirinya. Nah, kalau lagi jumpa dirinya, pertama kali, saya lagi browsing di YouTube, tiba-tiba pop up sesuatu. Karena sudah di-riset banget, saya melihat nih. Dan tulisannya adalah, misalnya begini ya tulisannya. Apakah Anda mengalami sulit tidur? Baca cara untuk mengatasi insomnia dan susah tidur di blog ini. Wih,
kebetulan nih belakangan ini gue susah tidur. Ternyata orang yang beriklan itu telah riset dulu di Dimia atau Google Keyword Planner tentang ternyata ada tren baru di Indonesia itu susah tidur gara-gara masalah karantina ini. Orang pada gelisah di rumah, kebanyakan energi, jadi susah tidur akhirnya. Dan karena banyak pencarian mengenai hal itu, para digital marketer yang mengerti, dia membuat banner. Cara mengatasi insomnia dan susah tidur. Terus orang itu mengklik masuk ke blog. Di blog dikasih tahu tipsnya. Teman-teman mulai menyadari nih pattern-pattern atau pola-pola seperti ini. Masuklah ke blog. Di blog dikasih tahu tidur begini, tidur begini, tidur begini, begini. Terus di bawah ada obat-obat tidur yang herbal apa. Yang pinter biasanya nggak langsung iklanin juga. Yang pinter dia misalnya silakan baca yang kedua artikelnya, yang ketiga dan lain sebagainya. Nanti setelah itu dia masuk ke tahap consideration. Di tahap consideration ini dia selesai itu dari blog. Dia selesai dari blog. Yang pinter waktu masuk blog itu diminta emailnya untuk dikirimkan tips-tips tentang tidur yang lebih dalam. Diminta untuk nomor teleponnya ketika beriklan di Instagram untuk dikasih tips-tips yang lebih dalam lagi tentang sulit tidur. Setelah dikasih, orang ini menggunakan teknik iklan yang namanya retargeting atau remarketing. Maka kemanapun orang ini pergi, dia akan melihat tentang hal-hal yang berhubungan dengan tidur dalam bentuk banner dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia mulai berpikir, bener juga gue kayaknya punya masalah nih, gue harus mencari solusi. Apakah dengan meditasi, dengan yoga, dengan herbal, atau dengan obat tidur. Dia mulai mencari tahu yang sebenarnya yang terbaik buat dia apa. Itu consideration. Nah, waktu dia consideration tuh, dia cek sana, cek sini, review, dan lain sebagainya. Para digital marketing yang tahu flow ini, dia biasanya langsung membuat blog, membuat website, yang isinya testimoni. Jadi waktu ketika dia mencari obat ini, ataupun yoga ini, meditasi ini, untuk menenangkan pikiran, bagus enggak, dia searching, masuklah ke blog yang sebenarnya dibuat oleh si digital marketer itu juga. Pasti lihat, bagus nih ternyata. Setelah dia yakin, tiba-tiba pakai remarketing lagi dan retargeting lagi kemanapun dia pergi. Kebetulan bulan ini diskon 50%, sebagian ininya juga akan kami sumbangkan untuk alat APD, dan kita akhirnya belilah si obat ataupun solusi mengatasi insomnia, misalnya dengan yoga, dengan meditasi dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam tahap conversion. Jadi baru beli pertama kali tuh. Itu harus di-maintain dengan email, dengan tips, dengan macam-macam, di statusnya jalan terus sehingga menjadi loyal dan dia menjadi advocacy sama kita. Nah, tadi kita sudah targeting desirable mindset ya. Sekarang kita masuk ke tahap 2, yaitu powerful and effective message. Saya sudah menulisnya di 153 halaman. Jadi saya nggak mungkin jelaskan di sini. Sudah saya tulis, silakan follow akun Dian Martin New, dan teman-teman bisa request ke saya untuk bukunya, atau bisa lihat juga di link bio. Di link bio saya ada ya untuk download. Lanjut, udah download bukunya, saya anggap udah ngerti cara menyampaikan pesan yang menarik seperti apa. Nah, message ini didistribusikan melalui apa? Kita akan mendistribusikan message-nya melalui search engine, sosial media, website berita, YouTube, WA, Telegram, email, podcast, channel, marketplace. Nah, di sini ada ilmunya. Nah, teman-teman lihat ya, perhatikan. Di kiri adalah channelnya, di kanan adalah caranya. Di kiri adalah distribution channelnya, kemana teman-teman akan memasarkannya, memasarkan pesan yang sudah dibuat. Kemudian di kanan adalah kelebihannya. Kanan adalah ilmunya. Kalau mau memasarkan melalui search engine atau Google, ilmunya ada 2. Search Engine Optimization atau SEO, dan SEM, Search Engine Marketing. SEO adalah seni muncul di halaman pertama, posisi 1-10 tanpa bayar iklan ke Google, dalam jangka waktu butuhnya 3 bulan sampai 6 bulan. SEM, bagaimana muncul di halaman pertama Google tanpa lama-lama, jadi hanya 5 menit, kalian bayar ke Google, selesai. Saya baru saja menulis buku tentang ini, namanya The Best on SEO dan SEM, akan terbit dalam minggu-minggu depan ini. Kemarin telah terakhir mendapatkan kata pengantar dari Ibu Profesor Adi Ningsih. Beliau adalah
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden periode 2014 sampai 2019 kemarin ya. Nah, terus kemudian ilmu untuk sosial media marketing ada iklan, optimisasi konten, dan influencer. Jadi teman-teman bisa lihat ini di status Instagram saya juga ada, ini saya bagikan. Di kiri adalah channelnya, di kanan adalah caranya atau ilmunya. Next, kalian udah sebarin. Nah, ini tadi terakhir adalah setelah kita masuk ke channel, yang terakhir adalah kita mengukurnya. Apakah kampanye kita bagus atau jelek? Alat untuk mengukurnya namanya, silakan catat, alat pertama Google Analytics. It's free, bisa diinstal ke website kalian. Kedua adalah Instagram Insight, Facebook Insight, atau YouTube Insight. Itu juga untuk mengukur. Jadi semuanya udah ada di dalam platform, di mana teman-teman bisa melihat mana nih status gue yang bagus, status yang jelek, yang nggak ada respon, jam terbaik posting. Kalau kita memahami laporan-laporan tersebut, maka teman-teman bisa langsung mengganti pesan-pesan yang buruk dan memperbaikinya. Kira-kira begitu, Fis dan teman-teman semua. Jadi gue udah ngoceh kelamaan ya. Jadi giliran kita tanya jawab. Sekarang saya stop screen share dulu. Oke. Oke, Pak Dian Martin, luar biasa banget ya. Materi yang disampaikan tadi cukup bikin mind blowing ya. Kita udah seolah-olah punya usaha aja tuh tadi tuh, Pak. Aduh, luar biasa sekali, Pak. Nah, tadi Pak Dian Martin juga udah menjelaskan tuh di awal di forward-nya, yaitu bagaimana memulainya. Yang pertama kalian harus nentuin tuh passion-nya, kemudian juga baca market trend-nya seperti apa, kemudian kalian juga bisa menentukan problem solving-nya. Nah, simpelnya begini mungkin Pak ya, ini kalau salah mungkin bisa direvisi Pak. Nah, jadi tadi Pak Dian Martin juga sempat bilang bahwa yang pertama itu tipsnya temukan tren yang langgeng ya Pak ya, begitu ya. Kemudian kalau salah satu contohnya adalah kalau misalkan direlatin dengan sekarang itu kerja remote lah seperti itu. Nah kemudian gabungkan dengan kata kerja. Seperti suatu contoh kita menyalakan lampu ya begitu Pak ya. Nah jadi digabungkan antara kedua hal tadi sehingga dapat konklusinya adalah bagaimana remote untuk menyalakan lampu seperti itu ya. Kalau untuk digitalnya ya Pak ya. Nah, Oke, itu tadi beberapa hal yang sudah disampaikan. Kemudian tadi juga ada tips menarik juga. Jadi kalau buat para pemula juga bisa menjual barang melalui marketplace atau menjual barangnya melalui afiliasi dropshipper ya Pak ya. Nah, kalau nggak salah juga Pak Dian Martin juga ada salah satu toolsnya tuh ya Pak ya di Dayplaza Pak ya. Mungkin bisa dicek buat teman-teman tuh kali aja bisa menambahkan beberapa insight baru untuk bisnisnya. Nah, terus tadi di akhir presentasinya ada juga 5 elemen yang tadi Pak Dian Martin sebutkan Pak ya. Kemudian yang pertama itu adalah audiensnya dulu yang harus kita tetapkan, kemudian ada target, terus action apa yang diharapkan oleh kita terhadap atau selaku yang memberikan konten tersebut. Kemudian kira-kira apa sih powerful channelnya untuk kita distribute ya Pak ya. Kemudian yang keempat bagaimana untuk distribusi apa sih namanya konten yang kita mau share tadi bisa juga melalui misalnya picture, bisa melalui podcast atau video-video yang mungkin menarik. Kemudian kita analisa yang terakhir ya Pak ya. Kita analisa gimana perkembangan konten yang sudah kita share. Terus ada beberapa faktor-faktor yang mungkin kurang, mungkin bisa diperbaiki di kemudian hari. Seperti itu ya Pak Dian ya. Terus tadi sudah disebutkan tools-toolsnya buat menganalisa itu ada Google Analytics, kemudian insight-insight yang sudah tersedia di platform seperti Instagram, ada tools insight-nya bisa dicek secara real time. Ada beberapa tools lagi dari YouTube, itu bisa juga sudah tersedia ya Pak Dian ya, untuk mengecek beberapa konten yang sudah kita share, apakah ini works atau tidak. Oke, Pak Dian mungkin tadi adalah sedikit konklusi, mungkin kita langsung bisa membuka ruang pertanyaan nih Pak ya, bagi para audiens yang ingin bertanya, monggo, mungkin kita buka sesi 3 pertanyaan dulu.
3 pertanyaan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Tadi saya sudah merangkum beberapa pertanyaan di awal. Iya. Iya. Mungkin bisa ditampilkan dulu, mungkin Mas. Silakan, Fit. Mau kamu yang bacain apa gimana? Saya oke. Boleh, ada nanti di layar kita munculkan Pak ya. Ini dari mungkin kita pertanyaan pertama dari Mbak Andina Septiani. Izin bertanya Pak, apakah feedback dari user berdasarkan hasil uji coba prototipe produk saya di masa pandemi ini cukup hanya mengandalkan kuesioner seperti Google Form? Monggo Pak Dian dijawab. Iya. Pertama-tama adalah survei yang terbaik adalah ketika orang tersebut tidak merasa disurvei. Yaitu para pengguna Google itu kan tidak merasa dirinya disurvei. Jadi dia jujur, padahal dia lagi dipantau dalam tanda kutip. Walaupun personalnya tidak diketahui, tetapi isi kepala orang Indonesia diketahui. Kan wah gila banget gitu. Dalam dunia marketing hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya, mengetahui isi kepala atau isi hati orang. Jadi selama kamu, kalau idealnya bagaimana orang bisa menyampaikan isi hatinya tanpa sadar dia sedang direview. Tanpa sadar dia sedang direview. Kalau itu tidak bisa, maka ada yang namanya Google Form itu. Bagiin dong, tolong ini produk saya, isi. Ada orang-orang ya di luar negeri kalau bikin website atau aplikasi, mereka tuh bikin satu ruangan yang seperti ruangan interogasi dalam film-film, tahu kan? Yang kacanya tuh nggak bisa kelihatan gitu loh dari satu sisi kan. Nah itu mereka nontonin nih orang-orang, diliatin dari belakang waktu membuka aplikasi tersebut, waktu memakan makanan tersebut, ucapan apa yang terkeluar pertama kali dari orang itu, apa yang kelihatan dari mukanya, baru nanti ditanyakan sehingga surveinya menjadi lebih bagus. Kalau tidak bisa melakukan hal seperti itu ya Google Form tidak masalah. Google Form tidak masalah. Cuman urutan idealnya bagaimana kita bisa survei tanpa orang itu sadar disurvei. Itu akan memunculkan namanya kejujuran pengalaman. Nah, kejujuran pengalaman ini penting bagi seorang produsen maupun digital marketer. Kejujuran pengalaman itu yang bisa dia ubah. Yang tahapnya tadi kita bahas adalah targeting desirable mindset. Bagaimana kita mengubah seseorang dari isi hatinya begini jadi begini. Itu penting banget. Gitu, Fis. Lanjut, Fis. Mantap. Udah jelas ya Mbak Andina Septiani ya. Kemudian ada dari Mbak Arina nih Pak. Pak Dian. Izin bertanya, kalau di Indonesia ini lebih dengan mana Pak? Antara produk dengan harga murah tapi kualitas biasa aja, atau harga mahal tapi kualitas lebih oke? Nah, monggo Pak Dian. Ya, itu sama pertanyaannya gini. Lebih laku mana acara TV receh sama acara TV nggak receh? Nah, itu sama tuh. Betul. Lebih laku mana status receh sama status nggak receh? Nah, pasti kamu udah bisa jawab. Nah, itulah orang Indonesia. Ya, saya nggak akan jawab itunya. Kalau saya kasih gituan, pasti dia ngerti. Kok jadi Indonesia ya gitulah kira-kira ya. Tapi it's okay. Emang kenapa? Air Asia begitu. Amazon, toko terbesar di dunia, itu awalnya juga sama kok dia. Dia awalnya mencari barang-barang yang tidak terlalu mahal. Oke banget. Jadi it's okay, it's good. Apapun oke, cuman Indonesia kayak gimana kamu tinggal bertanya itu aja. Acara TV, acara YouTube yang lebih laku yang receh apa yang bukan receh, udah gitu deh. Itu gambaran masyarakat kita. Lanjut. Oke, udah jelas ya Mbak Arina. Nah, ini kemudian ada dari Mbak Cempaka Dewi ya. Google Trend itu sumber datanya dari mana ya? Apakah dari searching di Google saja atau dari sumber lainnya? Monggo, Pak Dian. Ya, salah satunya adalah Google Search, salah satunya adalah banner-banner yang kita klik, apapun itu, dan kita kemanapun pergi itu sudah dikuntit ya, sudah dikuntit sama yang namanya, dalam tanda kutip itu orang nyebutnya cookies. Cookies itu seperti alat lacak yang ditempel di browser kita. Jadi ketika kita masuk sekali menggunakan layanan Google, kemanapun kita pergi, kemudian tuh kita sebenarnya dilacak, disimpan. Jadi ada malaikat di dalam komputer kita yang selalu mencatat apapun yang Anda klik, Anda tulis, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget source-nya. Saya akan ceritakan sebuah pengalaman yang saya pun kaget mengalaminya ya. Jadi suatu ketika
saya juga kan sering pasang iklan. Ketika budget pasangan iklan kita itu minimum sebulan 150 juta sampai dengan berapa miliar per bulannya, teman-teman akan dipanggil oleh platform yang memasangkan iklan. Ya. Saya waktu itu kebetulan dipanggil, pengen diberikan tips berbeda. Dan jadi teman-teman ya, mereka jadi akan selalu dari zaman awal sampai zaman sekarang, zaman bahula sampai zaman sekarang tuh terjadinya begini selalu. Orang kaya makin kaya, orang pinter makin pinter, orang bodoh makin bodoh, orang miskin makin miskin. Kenapa? Ini saya juga mikir kok ini kita yang spendnya banyak dipanggil ya. Karena apa? Kita barangkali udah terbukti spendnya banyak dan percaya sama platform itu. Terus kemudian kita dikasih ilmu lebih. Saya lihat loh di dalamnya ya, platformnya, kalian juga penggunanya, itu sekarang udah pakai artificial intelligence. Dulu saya setting-setting iklan tuh harus diubah banyak macam-macam. Tapi ketika saya masuk ke sana, saya dilihatin pakai artificial intelligence, itu serem loh. Jadi makanya ada orang-orang yang takut artificial intelligence menguasai manusia. Filmnya Star Trek yang baru, Star Trek yang di Netflix, itu musuhnya itu bukan lagi Klingon doang loh. Bukan Klingon musuhnya, artificial intelligence. Karena itu starship-nya si Star Trek itu bisa dikuasai oleh artificial intelligence-nya. Skenario yang katanya ada bisa jadi ahli artificial intelligence itu terbagi dua, Fis. Ada satu yang ekstrim kanan, nggak bakal terjadi. Ada yang ekstrim kiri, pasti terjadi, kita dikuasai. Yang merasa takut itu diantaranya adalah Stephen Hawking sama Elon Musk. Elon Musk tuh takut. Elon Musk takut, Stephen Hawking. Ya, yang sisi satu, enggak lah, itu masih jauh lah singularity dan lain sebagainya kejadian. Saya melihat sendiri, itu aplikasinya dia jalan sendiri loh. Cost saya turun 30%. Cost saya turun 30%, penjualan saya naik 2 kali lipat. Saya nggak usah setting apapun. Jadi yang jalanin tuh si artificial intelligence aja. Jalan aja dia. Jalan, tiba-tiba penjualan naik, tapi saya nggak ngapa-ngapain. Gila kata saya. Dia bisa memilih nih kata-kata, saya cukup menginput 12 kalimat, lalu 12 kalimat itu terdiri misalnya dari 10 kata. Sama dia, itu diramu, diaduk sama si robot ini. Robot tuh bukannya yang kelihatan aja ya, robot tuh aplikasi, diaduk sama dia. Mana kata-katanya yang paling cocok sama orang yang suka dengan servis saya, jasa saya. Oh, diaduk-aduk, didiemin, dicariin sama dia, dan penjualannya naik 30%, cost-nya turun. Penjualan naik 2 kali lipat, cost-nya turun 30%. Itu kan gila tuh. Jadi aplikasi zaman sekarang datanya itu makin keren aja. Saya sih over answer sama Dewi ini, tetapi itu otak kita itu kan bekerja seperti Google. Ketika ada pertanyaan muncul tuh langsung banyak hal. Jadi saya sharing apa yang hal lain yang barangkali berguna untuk teman-teman juga. Lanjut. Wow, mantap. Lengkap ya Mbak Cempaka Dewi ya. Oke, ini dari dari siapa nih? Mas Ibnu Gufron ya. Pak mau bertanya, kapan waktu yang tepat untuk kita menggunakan strategi antara SEO atau SEM, Pak? Apakah lebih baik menggunakan keduanya secara bersamaan atau bagaimana, Pak? Monggo, Pak Dian. Thank you Ibnu udah nanya yang ini, karena ini penting banget. Pertama-tama, SEM digunakan untuk tes market dan juga untuk tes apakah kita mau SEO-in itu atau tidak. Kenapa? Karena gini, SEO tuh teman-teman, itu butuh waktu selama 3-6 bulan. Kalau kita berjuang 6 bulan, ternyata setelah di posisi pertama Google, misalnya ada orang nyari baju gamis ganteng Dian Martin, posisi 1 tuh, ya kan? Posisi 1. Ternyata yang beli ibu saya doang, Fis. Tapi saya berjuangnya itu 3 bulan sampai 6 bulan ya, boncos dong, udah habis waktu. Betul, Pak. Yang saya bisa lakukan adalah dengan keyword tersebut, baju gamis ganteng Dian Martin, saya iklanin aja di SEM. Iklan aja ke Google. Saya lihat nih dalam 5 menit, ada yang belanja nggak? Nggak ada yang belanja. Nggak worth it. Berarti gue nggak mau mainin SEO-nya. Karena SEO itu makan waktu. 3-6 bulan. Jadi SEM bisa dipakai untuk testing apakah kita mau nguber SEO itu atau tidak. Kedua, untuk testing produk kita dicari orang nggak? Karena dalam 5 menit langsung tuh, nah survei yang tadi bisa pakai SEO. Pakai SEM, iklan ke Google aja. Nanti orang ada yang mau belinya produk kita. Modalnya berapa? Kali 200.000 kok iklannya. Sorry, saya kasih ya di Instagram saya, cara beriklan di Google dari pertama, di buku bos juga ada, tapi di Instagram saya pernah posting, dan dapat duit 450.000 dari Google.
dapat duit 450.000 untuk pasang iklan hanya dengan masukin kalau nggak salah 250 atau berapa gitu. 250.000 bayar ke Google dapat 450.000, jadi kalian punya saldo banyak gitu ya. Nah, itu diambil lah cobain, itu bisa dipakai untuk survei. Terus kemudian SEO dan SEM sekarang harus digunakan keduanya. Kenapa teman-teman? Jadi ada tren baru kalau teman-teman perhatikan, di dalam Google, hasil pencarian Google itu nomor 1 sampai nomor 5 itu iklan semua tuh, Fis. Jadi lu kalau mau pakai iklan, SEO doang, habis. Orang berjuang 6 bulan, ya kan? Berjuang 6 bulan naikinnya. Tiba-tiba di atas orang udah muncul. Waduh, sial banget dia dalam 5 menit lagi. Habis kita. Nah, tetapi SEO sangat cocok untuk website-website seperti website berita ataupun website-website blog. Kenapa? Karena SEO itu evergreen. Pencarian tuh biasanya jalan terus. Pencarian tentang baju gamis tuh setiap tahun akan ada. Kalau lu punya blog, hari ini lu nggak menang, akhir tahun depan lu menang, lu dapat pengunjung banyak. Dan nggak usah nyari. Jadi bisa berjuangnya tuh dari sekarang gitu. Untuk SEO tuh bagus untuk new site. Saran saya new site juga mengembangkan SEO, bukan cuma beriklan. Jadi mendapatkan pengunjung gratis, gitu, Fis. Oke, berarti memang jangan berbangga hati dulu ya Pak ya, begitu sudah di atas iklan kita, jadi belum tentu besok ya Pak ya, besok seterusnya. Jadi harus betul-betul agak effort memang. Oke, cukup jelas ya Mbak Ibnu Gufron. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Mas Fortuna Febi ya. Dia bertanya, buat brand baru, jual barang jadi challenge yang besar, apalagi di market tersebut udah banyak brand yang dikenal, yang lebih dikenal. Untuk bersaingnya gimana tuh Pak? Pasti untuk tools dan resource brandnya lebih besar, udah lebih siap. Oke, salah satu ketua bidang kita itu adalah pembawa acara Brand Adventure di Metro TV. Beliau juga sering sharing ya di asosiasi ya. Jadi di asosiasi digital marketing kita sering sharing juga mengenai brand ini. Teman-teman, yang namanya brand itu kita harus menang di dalam lingkup yang kecil dulu. Jadi ketika bicaranya brand nih, maka kalian harus menang dalam lingkup kecil. Karena brand itu semakin kecil, semakin fokus, maka kita akan semakin mudah menang. Jadi kalau udah ada banyak, maka kalian harus fokus. Saya kasih cerita yang mungkin bisa teman-teman relasikan. Ada orang yang bilang ini, lu mau jadi apa? Gue mau jadi fotografer. Fotografer bro, gila banyak banget fotografer zaman sekarang. Gimana lu tenarnya di Instagram, di YouTube, di Facebook, di search, di LinkedIn, gimana tenarnya lu? Terus gimana dong? Ada saran nggak untuk gue? Gampang, lu fokusin. Maksudnya, lu jadi fotografer khusus ruang kantor. Dan dia melakukan itu, ini kisah nyata, orang ini melakukannya. Dan setelah itu, dalam jangka waktu 6 bulan atau 7 bulan, foto yang spesifik untuk ruang kantornya dia menang sebuah award. Habis menang sebuah award, dia diliput dan dia punya brand sebagai ahli foto ruang kantor. So, teman-teman, kalau mau menang di brand, kalian harus pilih, tidak bisa langsung pengen semuanya, nggak bisa serakah. Harus memilih yang paling fokus itu apa. Jadi, saya dulu tidak ingin membuat asosiasi dan teman-teman tidak ingin membuat asosiasi, kita tidak ingin berkumpul bikinnya asosiasi ilmu digital. Wah, itu terlalu gede, terlalu luas. Tetapi ketika fokus banget cuma digital marketing, ada lagi teman-teman yang bikin asosiasi asosiasi ahli SEO. Ada tuh, makin fokus lagi. Dari asosiasi di Google, itu makin, jadi ketika ada orang nyari ahli SEO, ya dia nomor 1. Nah, gitu Fortuna, ya. Kira-kira gitu. Mantap. Mantap tuh jawabannya ya Mas Fortuna Febi. Oke, lanjut. Bisa dilanjutkan pertanyaan, masih ada waktu ya. Oke, ini dari Mbak Priska Amelia. Ini mau nanya, pada tahap relationship, bagaimana menjaga hubungan baik dengan customer yang sudah membeli produk kita? Monggo, Pak Dian. Ini pertanyaan ini sebenarnya si Priska nih bisa jawab sendiri dia. Dia pengennya diapain kalau sebagai pembeli ya kan? Membeli bener nggak? Pengen diapain kita? Pengen bagaimana menjaga relasi tools banyak, tapi at the end of the day kamu harus jatuh cinta sama pelanggan kamu, kemudian setelah itu jatuh cinta sama produkmu. Dua-duanya kamu harus jatuh cinta sama pelangganmu, jatuh cinta sama produkmu. Jeff Bezos, orang terkaya di dunia, ditanya,
bagaimana kamu mengatasi kompetisi dan mengatasi kompetitor? Dia terus diam sejenak, dia bilang gini, saya tidak pernah memikirkan kompetitor terlalu banyak. Kenapa? Karena saya selalu memikirkan pelanggan saya hampir 90% dalam sehari. Jadi saya tidak pernah melihat, oh kompetitor produknya gini, kita gituin. Saya lebih sering memikirkan pelanggan saya butuhnya apa. Dan yang hebat dari pelanggan, kata dia, pelanggan tuh tak pernah puas. Ada perbaikan sedikit aja dia senang sama kita. Dan yang namanya Amazon, key point kami hanya pengiriman satu hari atau di hari yang sama. Dia bilang begitu. Tapi untuk bisa ngirim di hari yang sama, Amazon itu harus membangun gudang-gudang terbesar di Amerika, sehingga sekarang toko-toko lain nggak bisa nguber dia untuk mengirim di hari yang sama, karena gudangnya banyak. Dan fokus dia adalah dia jatuh cinta sama si pelanggannya. Jadi kamu harus jatuh cinta sama pelanggan kamu, sehingga kamu juga mikirin, ngasih kejutan ke dia gimana ya. Contoh ya, ada orang nih beli di online, terus kita kirim barang. Pas nyampe, dibuka lah packaging yang bagus itu dibuka ternyata ada kartunya dari besi. Dia nggak mau pakai kartu dari biasa biar kelihatan mahal, kartu besi disebut di situ adalah premium member. Dir dir apa begitu, dia bilang ini adalah nomor spesifik kamu, mulai hari ini kapanpun kamu membeli di toko ini kamu berhak atas diskon 30% meskipun sedang tidak ada promo. Terima itu, dia mulai mikir, besok gue beli lagi deh. Nah itu, kenapa bisa mikir kayak gitu? Karena dia jatuh cinta sama pelanggannya. Dan dia berpikir, gimana gue bisa ngagetin pelanggan dan happy. Jadi, toolnya banyak. Bisa email blast, bisa grup, bisa status, bisa tips, apa, dan meningkatkan upgrade kita punya kualitas. Nah, relasi itu, pertama-tama mindsetnya jatuh cinta masih itunya, pelanggannya. Kedua, bisa gunakan tool-tool seperti email otomatis, pesan WA otomatis, chatbot, terus kemudian customer service yang bagus, packaging yang mengagetkan, terus banyak hal yang bisa kita lakukan. Gitu Priska kira-kira. Luar biasa sekali, Mbak Priska dapat jawaban satu paket semua. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi pertanyaannya. Oke, dari Mas Rihanli nih, izin bertanya, bagaimana kita mengatur harga di marketplace? Harga diri, Fit. Harga diri. Itu tadi kan, mungkin biar nggak terlalu serius Pak ya, kita tadi. Padahal saya salah ngomong. Oke, bagaimana kita mengatur harga di marketplace supaya penjual yang lain nggak banting-banting harga untuk barang jualan yang sama? Oke, monggo Pak Dian. Oke, Rehan. Jadi gini, pertama kita tidak bisa mengatur orang akan banting harga apa enggak. Selama orang merasa produknya terancam, periuk nasinya terancam, dia akan melakukan apapun yang dia bisa. Tetapi kalau dia modalnya cuma banting harga, kita melakukan hal yang lain. Gunakanlah packaging. Jadi langkah pertama nih, temukan produk yang dibutuhkan masyarakat, tetapi kalian memiliki produk yang unik sehingga tidak harus perang harga. Misalnya, banyak sekarang frozen food. Kemarin juga ketua bidang marketplace kita di Asosiasi Digital Marketing Indonesia memberikan tips. Jika kamu bisa mendapatkan makanan-makanan dari restoran favorit kamu dalam bentuk frozen, jual aja di marketplace. Jadi kita hubungi nih restoran favorit kita. Mas, jualan martabak ya? Iya, martabak berapa tingkat tuh? Oh, ini tebel banget deh, pokoknya gini. Bisa dibikin frozen foodnya nggak? Biar orang tinggal manasin di rumah. Udah gitu dia jual. Akhirnya nggak ada martabak frozen food tuh di marketplace, misalnya ya. Misalnya begitu. Kedua, bisa jadi dengan cara kita menggabungkan, mempackagekan. Misalnya, satu orang menjual masker doang. Lah, udah tandingannya apple to apple, semua orang jual masker. Dia berantem sama para penjual masker. Ternyata dia menjualnya adalah masker plus test pack untuk melakukan rapid test. Jadi beli masker ini dapat test pack rapid test misalnya. Jadi susah tuh harganya untuk dikalibrasi, untuk di apple to apple kan, nggak bisa di apple to apple kan. Jadi langkah satu temukan produk unik, langkah dua adalah dengan mempackagekan produk kita sehingga tidak bisa di apple to apple oleh kompetitor kita. Jadi dia susah mau perang harga gimana, wong beda barangnya. Gitu, Fis. Oke, mantap. Cukup jelas ya, Mas Rihanli ya. Mungkin bisa kasih tadi yang udah dijawab pertanyaannya bisa kasih interaksi ya. Mungkin tadi lewat emot boleh.
Wah, Oke. emang boleh, chatting-chatting boleh, isi-isi di sini. Ini untuk pertanyaan terakhir ya, ini ya. Hmm. Mungkin monggo bisa ditampilkan pertanyaan terakhir dari Mas Andias Nizar Zulmi. Izin bertanya Pak, kapan atau dalam kondisi apa dan sepenting apa kita membangun website untuk produksi kita? Pak Monggo. Andias, gue harus terima kasih nih sama Pak Andias nih. Buat Bapak atau Mas atau apa nih. Andias, gue harus terima kasih malu ya. Karena bertanya sesuatu yang akan gue jadikan status gue di Instagram dan juga LinkedIn. Kenapa? Udah 2 kali saya mendapatkan ini dalam 2 hari yang berturut-turut. Kapan Pak kita bikin web? Izin bertanya kapan atau dalam kondisi apa? Begini, Pak Andias ya. Kemarin pertanyaannya mirip juga, kapan? Yaitu ketika begini, bukannya ketika penjualan kita banyak, tapi pertanyaan yang benar bukan kapan, pertanyaannya kenapa. Bukan kapan, kenapa? Kenapa orang punya website? Itu yang harus jadi pikiran, kenapa orang punya website? Kenapa seseorang punya website? Karena satu, pengunjung kita, pembeli kita, semuanya itu di outsource, semuanya bukan milik kita, milik Instagram, milik Facebook, milik YouTube, milik Google. Jadi mereka itu punya tali di leher kita, yaitu customer kita milik dia. Sewaktu-waktu Google berubah algoritma, sewaktu-waktu Instagram berubah algoritma, tadinya follow, unfollow, oke, sekarang udah nggak oke lagi follow, unfollow. Sewaktu-waktu Facebook berubah algoritma, sewaktu-waktu YouTube berubah algoritma, kita langsung kata orang boncos lah, rugi, dah nggak sukses lagi. Kenapa orang punya website? Karena begini, setelah dapat pengunjung dari Instagram, setelah dapat pengunjung dari YouTube, setelah dapat pengunjung dari Google, seluruhnya sama kita diapain? Ditaruh di website, suruh daftar sehingga kita punya our own basic data. The data is belong to us, not belong to the channel. Jadi datanya punya kita, bukan punya dia. Terus kalau mau promo, nggak bergantung lagi sama yang namanya Instagram 100%. Kita bisa melakukan upselling, yaitu menjual produk-produk yang level atasnya, atau cross-selling yang sejajar gitu, yang vertikal atau horizontal. Kita tadinya misalnya jual baju, bisa dong kita jual topi, bisa juga jual celana, tapi di saat yang sama, karena itu fashion, bisa juga barangkali kita jual kosmetik, karena itu masih dalam kategori yang mirip. Tetapi akan menjadi sulit bagi kita kalau seluruhnya database kita itu miliknya Instagram, miliknya apa. Jadi yang penting orang belanja, habis itu database dilupakan. Teman-teman, kalau saya bisa memberikan nasihatnya yang paling ini ya, milikilah database pelanggan Anda dengan tujuan untuk jatuh cinta dan jatuh cinta pada pelanggan dan memberikan yang terbaik pada mereka. Sehingga kita tidak perlu lagi bergantung kepada channel-channel yang ada di luar diri kita. Gitu, Fis. Gitu, Andias. Mantap. Cukup jelas ya, Mas Andias ya, bisa direspon lagi untuk di komennya, untuk interaksinya ya, kalau sudah jelas. Oke, tadi kita kenalan udah nih Pak Dian. Kemudian tadi udah diberikan materi yang luar biasa sekali, sangat memberikan insight-insight baru, terutama buat saya dan juga pasti bagi para live streamer yang ada di rumah. Dan juga mungkin untuk ngebungkus ini semua, alangkah baiknya mungkin dari Pak Dian menambahkan closing statement nih Pak, biar kayak acara-acara yang luar biasa yang lain Pak. Monggo Pak Dian diberi. Ini ada berapa sih kita teman-teman yang lagi stream, ada berapa sih? Ada berapa ya? Sekitar tadi 92 orang. 92 orang ya? 93 ya, 93 orang. Wah, masih ada yang nanya. Yang belum ditanya silakan ke Instagram saya @dianmartinnew. Oke, closing statement saya adalah, teman-teman, saya percaya bahwa ilmu kadang-kadang membuat kita sok tahu. Kadang-kadang ya, ilmu membuat kita sok tahu. Tetapi pengalaman membuat kita memiliki banyak keyakinan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman dapat ilmu ini dan dia nggak diapa-apain, itu dalam banyak pepatah kuno tuh akan membuat kita kegeeran. Tahu doang tapi nggak pernah praktek, sok tahu lah bahasanya. So, closing statementnya, milikilah pengalaman sehingga punya keyakinan. Orang-orang yang udah jago jualan di Instagram, kalau besok-besok Instagram berubah, kalau besok-besok dia mau pindah ke YouTube, itu tinggal pindah loh. Tinggal pindah karena dia punya feeling. Punya feeling,
seluruh apa namanya ya body system dia itu udah terbiasa melakukan promosi online. Dia tinggal menyesuaikan, tinggal nunggu waktu sampai dia berhasil. Saya udah melihat sendiri orang yang bisa jualan di marketplace, dia tinggal adjust, jago jualan di Instagram. Orang jago di jualan di Instagram, dia adjust, dia bisa pindah ke platform lain. Jadi miliki pengalaman biar penuh keyakinan, jangan cuma ilmu nanti jadi sok tahu. Oke, luar biasa. Berarti jangan lupa tuh ya, jangan cuma ilmu, tapi coba diimplementasiin ya, Pak. Mantap. Oke, closing statement yang luar biasa. Mari kita berikan terima kasih banyak kepada Pak Dian Martin. Teman-teman boleh berikan interaksi lewat like komen ya teman-teman ya. Terima kasih banyak Pak Dian Martin sudah meluangkan waktunya sore ini. Luar biasa takjil yang sangat memberikan manfaat banget nih Pak buat teman-teman dan juga aku nih Pak. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Pak Dian Martin. Ya. Mohon izin, ini saya akan take down frame-nya Pak Dian Martin. Untuk selanjutnya saya akan memberikan info-info tambahan terkait Indie Digital Event. Terima kasih sekali lagi Pak Dian Martin. Sampai ketemu. Minal aidin wal faizin juga Pak ya. Minal aidin wal faizin, iya. Sedikit lagi mau lebaran ya hari ini. Iya, benar. Aduh, luar biasa nih Pak. Monggo. Terima kasih Pak Dian Martin. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, luar biasa banget ya sore hari ini. Sudah diberikan beberapa insight dari Pak Dian Martin, luar biasa banget sekali lagi. Ini mungkin akan kita jadikan kelas rutin ya teman-teman. Setuju nggak nih ya kalau kita adain kelas rutin untuk digital event? Mungkin bisa di request nanti ya teman-teman ya. Oke, untuk closing statement dari saya mungkin ya berkaitan dengan materi Pak Dian Martin tadi adalah mungkin kita semua pasti bisa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan melalui apa-apa yang kita cita-citakan. Salah satunya dengan cara menjadi entrepreneurship. Nah, menjadi entrepreneurship ini harus memiliki beberapa hal yang sangat-sangat fundamental, diantaranya mental dan lain-lain sebagainya. Tadi Pak Dian Martin sudah memberikan tools, jangan cuma kalian pikirkan, lakukan, dan juga jangan lupa riset apa yang menjadi passion Anda itu sendiri. Kemudian outputnya adalah menjadi suatu hal yang luar biasa atau income bagi kita semua. Oke, dari Hafiz itu aja mungkin teman-teman. Nah, ini ada info lagi untuk teman-teman yang mau mendapatkan e-sertifikat. Jangan lupa diisi form feedback-nya ya teman-teman ya. Nah, ini untuk beberapa lanjutan. Mungkin teman-teman aku mau info lagi untuk jangan lupa di follow Instagramnya @indiecommunication di Instagram dan juga @indietechno di Instagram juga. Yang pastinya insya Allah mungkin kita ke depan akan memberikan kelas-kelas yang luar biasa lagi. Dipantauin terus ya Instagram kami ya untuk mengetahui beberapa informasi lebih lanjutnya. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf apabila tadi selama saya menjadi moderator dari awal sampai akhir ada kesalahan kata yang mungkin menjadi kesilapan saya, mohon dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri mungkin bagi teman-teman yang merayakannya. Dan yang pasti tetap harus jaga kesehatan buat kita semuanya. Minal aidin wal faizin. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Bye. Thank you.